Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me via Kagami ya guys ya. Oke, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad amma ba'd. Yo, kembali lagi di channel gue ya guys ya. Dan sekarang balik lagi di sesi podcast ya guys ya bersama via Kagami. Dan kali ini gue menghadirkan seorang bintang tamu ya. Jadi bintang tamunya itu adalah seorang gifttuber atau VTuber 2D ya guys ya. Ya, silakan perkenalkan siapa namanya, di mana asalnya, berapa umurnya, dan apa nama channelnya. Silakan. Ya. Hola, Hajime Maste, Anita Princess. Apa tadi? Aduh, umur, terus umur, habis itu channel, asal, iya. Masih pip. Gitu. Oh, rahasia ya, rahasia. Ya. Himitsu. Tidak sopan ya Anda bertanya. Gomen asai. Perempuan itu. Gomen asai. Nggak tahu soalnya. Ya, asal terus nama channel juga. Asal ya pokoknya suatu kota di Indonesia. Waduh, Himitsu juga nih. BTW bisa bahasa Jepang nggak nih? Anita-chan ini? Ya dikit. Gitu Masih ya. belajar lah. BTW jadi gifttuber itu Anita ini terinspirasi sama siapa sih kira-kira gitu? Jadi cerita dikit ya. VTuber pertama kali yang aku tonton itu Andi Adinata, tapi aku nggak tahu ini itu apa ya, ada orang di balik suatu karakter itu. Nah itu aku cuma nonton aja, nggak tahu apa itu kan. Terus aku mulai searching lagi, terus aku nemu nonton videonya Ika Gayo waktu itu yang tutor menggambar. Terus aku nyaman nontonnya, terus aku ikutin terus tutorialnya. Terus lama-lama dia kan debut Yeah. Dan akhirnya ya ada suatu masalah jadi dia pensiun. Nah itu aku sedih banget di situ karena aku mulai tahu VTuber itu apa dari dia dan aku terinspirasi dari dia juga gitu. Gitu ya. BTW Yaps. sebelum tahu Andi Adinata nih, belum tahu itu VTuber apa, kayak Kizuna Ai gitu, nggak tahu. Nggak tahu apapun. Yang pertama kali ya Andi Adinata itu yang aku tonton. Muncul di beranda kan waktu itu apa cover lagu, terus aku tonton gitu. Tapi ngomong-ngomong, jadi wibu itu udah dari kelas berapa sih kira-kira? Kok tahu dunia anime gitu? Kali aja penonton ada yang kepo gitu. Oke, jadi udah tahu anime itu sebenarnya SMP ya. SD tahu, cuman tahu Naruto doang. Tapi nggak ngikutin, jadi nonton di TV gitu doang. Terus SMP udah mulai kenal-kenalkan sama teman-teman. Iya. Ada teman aku satu yang pinter jago banget gambar, terus dia tuh gambarnya juga anime gitu. Jadi aku suka liatnya gitu. Terus akhirnya kan aku tanya-tanya, kamu ini anime apa, terus apa gitu. Akhirnya aku nonton juga gitu karena saran dari dia gitu. Oh, berarti kena pengaruh temen ini ya. Oh, ya bisa dibilang gitu. Kalau anime yang pertama kali ditonton apa kira-kira? Ya Naruto itu yang di TV. Tapi belum tahu ya kalau itu anime ya, belum tahu. Iya belum tahu, kan taunya kan kartun gitu-gitu doang. Iya. Enggak, maksudnya anime selain Naruto gitu kan. Kalau Naruto kan kesannya orang Indonesia kan anggapnya itu kartun gitu. Kayak anime-anime yang di situ-situ website gitu. Iya. Yang sewaktu kecil aku tontonnya. Enggak, maksudnya pas pertama kali Anita-chan jadi wibu gitu. Oh, itu pertama kali itu apa ya? Lupa aku. Naruto itu udah lama, terus akhirnya kan cuma di TV doang, jadi kan nggak lengkap episodenya. Terus aku ngelanjut di web
gitu, maraton juga nontonnya. Terus habis Naruto itu aku nonton itu Haikyuu, tau nggak yang volley itu? Oh, iya iya iya. Ya Hmm, itu anime kedua aku kayaknya yang aku tonton. kalau yang paling difavoritin itu apa kira-kira? Yang paling favorit Haikyuu, banget? Haikyuu. yep. Action ya itu ya. Eh, Enggak, itu lebih sport sih, ke sport sih. olahraga, Sport ya. olahraga volley. Ya, sport. Oh iya ya, soalnya aku nggak nonton, cuman kan banyak yang share gitu di Facebook kan. Mm-mm. Iya. Lah Eh, kal, kalau sekarang hmm. suka juga nonton apa yang AOT juga nonton. Cuman kalau anime-anime lain masih mantengin ya, kayak yang genre-genre slice of life, terus romance gitu, masih mantengin. Kalau untuk genre aku nggak suka kalau yang romance malahan. Oh, soalnya kan kalau kalau cewek kan lebih suka mantengin yang romance gitu kan. Soalnya kayak gimana gitu, romantis gitu. Entah kenapa kalau aku nggak terlalu suka romance, lebih suka Hmm, ke yang action, terus yang sport gitu ya. ceritanya itu susah ditebak gitu. Hmm. Lah kalau Anita sendiri termasuk wibu apa otaku nih kira-kira? Nggak tahu ya itu kalau itu. Cuma kalau Biar kalian kalian lah yang oh, menentukan itu apa. oh gitu. Terserah apa kata netizen berarti ya. Iyalah. Lah kalau kalau selain anime sendiri ada yang disuka nggak kayak misalnya musik J-pop gitu atau apa gitu atau cosplay gitu. Kalau cosplay enggak, cuman kalau musiknya suka suka Hmm, aku. berarti untuk ke event Jepangan sendiri masih belum ya? Belum belum pernah. Kira-kira Palingan cuman hmm, lihat. Heeh. kira-kira ada keinginan pengen hadir ke event nggak? Event gitu. Cari husbu kali aja. Kalau Husbu udah ada dong di anime. Waduh, udah ada. Kalau Siapa tuh? Dadang Dadang Boleh tahu nggak? itu oke. Jadi yang pertama itu yang dari Haikyuu itu. Hmm. Eh, Kalau kalian yang nonton Haikyuu, kalian pasti tahu yang nomor punggung 3 itu siapa. Ayo tebak coba di Waduh, komen. waduh fansnya Haikyuu komen guys. Yang nonton Haikyuu Komen komen. komen. Siapa yang nomor nomor punggungnya 3? Ace Karasuno. Siapa coba? Itu nomor 1 husbu aku. Aku cuma Hmm. punya 2 husbu sih. Wah, Yang nomor 2 itu eh ini Mone Mone Husbu dari ini. apa? Itu kan kalau poli waifu, kalau cewek sama cowok kan Mone Husbu namanya. Jadi Iya kebalikannya iya, poli waifu benar. gitu. Iya iya. Ini pengen tahu nggak nih yang kedua ini siapa? Siapa tuh kira-kira? Yang di itu Boku no Hero Academy. Ah, tahu Yang nih, pasti tahu yang aku. julukannya si Dispenser. Oh, pasti tahu aku. Todoroki. Iya, iya bener itu yang kedua. Itu famous banget soalnya. Semua wibu pasti tahu Iya. lah. Lah kalau menurut Anita sendiri perkembangan industri anime di Indonesia tuh kayak gimana sih menurut pandangan Anita? Perkembangan anime. Industrinya gitu. Eh, Iya. hmm, Gimana ya? Secara Indonesia kan juga belum ada anime ya setahu aku. Apa udah ada? Belum ada kan ya? Belum ada. Belum bikin sih. Kebanyakan kan ya kebanyakan kan dari Jepang. Kalau di Ya, Indonesia sendiri ya masih minim banget kembangannya. nggak maksud aku perkembangan industri anime Jepang di Indonesia gitu. Oh Iya. gitu. Ya, Mm-mm. mungkin sebenarnya sih kalau menurut Ani itu banyak. Cuman kan mereka kan kayak menyembunyikan diri gitu kan. Iya ya. Biasanya yang introvert banget gitu. Sebenarnya sih banyak kalau menurut Ani. Kalau di kita jelajah-jelajah di internet itu kan pasti banyak tuh. Nggak tahu aslinya siapa kan, tapi kan banyak gitu. Iya bener juga sih. Kalau BTW aku boleh tanya satu hal nggak? Nggak apa-apa kan ini?
Apa-apa coba. Ani ini introvert apa ekstrovert kira-kira? Hmm, kalau untuk itu, sometimes I'm introvert, but I can be a extrovert, I think. Don't know. Ambi berarti ya, ambivert gitu. Ya, ya, bisa termasuk itu. Oke. Lah kalau menurut Anita sendiri perkembangan VTuber di Indonesia kayak apa kira-kira? Menurutku kalau youtuber itu udah mungkin apa ya, semakin berkembang pesat kalau untuk sekarang. Contohnya yang dulu itu Andi Adinata itu kan aku nggak tahu sama sekali apa itu dia, dan subscribernya kan juga masih berapa ya waktu itu aku lihatnya, masih Masih dikit banget gitu ya. di bawah, ya masih dikit lah bilang. Terus sekarang udah mencapai berapa, 400 atau 500 itu dalam jangka waktu 400 tahun 400 ya. subscriber, 400 Apa ribu. mencapai itu, iya hebat banget. Terus mulai banyak kan bermunculan VTuber lain, VTuber yang apa tanpa agensi juga banyak, ya seperti itu. Lah ini awalnya ya Anita tertarik sama agensi itu kira-kira gimana sih? Ada yang ngajak atau gimana? Kok bisa bisa ceritanya apa gimana ya? Kok bisa masuk agensi gitu? Ceritain dikit nggak? Agensi ini, Iya, agensi Sunjawa Family ya, agensi kita gitu. itu aku diajak sama Mas B. Diajak Mas B pertama kali. Berarti udah kenal Mas B dari Iya, lama ya, emang ya? ya nggak lama juga sih ya, waktu nge-YouTube aja ini baru kenal Mas B. Kira-kira udah berapa bulan atau berapa minggu? 1 bulan mungkin, Hmm, kalau sat- nggak 1 bulan setengah. I don't know. gitu ya. Tapi ada Ya, teman ceweknya nggak VTuber ini, jadi VTuber ini? Maksudnya kenalan VTuber cewek um, gitu. ada, cuman dia belum debut. Hmm, masih coming soon ya. Ya, masih coming soon, dia juga ikut agensi lain sih. BTW, Anita ini punya nggak kayak seiyu yang dikagumi gitu? Kalau aja, Seiyu, iya, oke. Seiyu, kak Seiyu siapa ya? Hmm, ah, itu. Siapa itu namanya? Lupa aku. Yang cowok, yang siapa banyak pengisi cowok? suaranya, pengisi suaranya itu Todoroki sama Eren. Yuki siapa sih namanya? Oh nggak tahu aku. Kalau seiyu cowok nggak begitu tahu sih. Kalau Pengisi Seiyu cowok aku sukanya itu. Yuki siapa gitu namanya, lupa. kalau pengisi Yang pengisi suaranya, suaranya Todoroki pokoknya, sama hmm, pengisi suara Eren, eh ya itulah, kalau lupa pengisi namanya, sorry suaranya guys. Eren itu sama nggak sih sama pengisi suaranya Kaneki Ken Tokyo Ghoul itu? Beda ya? Kalau itu nggak tahu, aku nggak ngikutin Tokyo Ghoul. Nggak mantengin. Nonton cuman nggak sampai tamat. Oh baru baru season 1 doang gitu. Iya, cuma nonton season 1 doang, terus nggak nerusin. Hmm, BTW kalau untuk anime sendiri itu genrenya selain action sama sport itu kira-kira suka apa lagi gitu? Kayak komedi atau apa gitu? Oh ya, komedi suka tentunya. Komedi suka, pokoknya suka semua genre kecuali horror and Oh, romance. horor nggak suka ya? Nggak suka, nggak suka. Kenapa? Takut? Ya, karena apa ya, manusia kalau menggambarkan suatu hantu itu nggak Hmm. nggak tanggung tanggung gitu. I don't like that. Nggak suka sesuatu yang jelek dan menyeramkan. Loh, ngapain takut? Kan ada aku. Aduh. Guys, canda ya guys ini guys. Waduh, nanti cemburu subscriber ini. Bercanda ya. Subscriber cemburu, jangan. Jones semua soalnya yang nonton ini. Coba dayo. Tapi beneran deh ini Anita ini bahasa Inggris. Bahasa Jepangnya lumayan loh menurutku loh. Ya paling nggak ngerti dikit lah Iya, gitu. nggak tahu dari mana. Sempet
anu apa belajar di mana tuh? Ya belajar otodidak dari YouTube, anime. Kalau Terus kadang kalau apa lagi main game juga, kalau ngobrol sama temennya juga belajar pakai bahasa Jepang juga. hmm, kalau untuk huruf sendiri udah ada yang dihafal nggak kayak hiragana, katakana gitu? Ya itu masih proses menghafalkan hiragana katakana. Iya iya. Soalnya kok memang menurutku ya, aku lihat itu memang banyak sih VTuber-VTuber di Indonesia itu yang bahasa Jepangnya lancar banget gitu, kayak Ali Adelia, Dia Dinata, bener nggak? Iya ya benar sekali. Lah, Apalagi yang apa mm-mm. Hololive itu udah pasti mereka harus bisa bahasa Jepang, karena kan mereka pasti collab sama Hololive GP, ya itulah. Iya bener sih. BTW kalau Hololive sama Ninjisan itu emang itu kalau bahasa Inggris sama bahasa Jepangnya itu udah mantep banget sih kalau menurutku. Soalnya kan mereka orang-orang pilihan gitu. Ya mungkin itu udah jadi salah satu syaratnya juga daftar di agensi mereka. Jadi persyaratannya itu memang harus fasih bahasa asing gitu ya. Kalau pengen masuk Hololive sama Ninjisan gitu. Kalau aku lihat di webnya sih minimal berbahasa Indonesia dan Inggris. Kalau bisa GP itu lebih baik. Maksudnya lebih dipertimbangkan lagi gitu. Iya sih, soalnya kan anime sendiri kan asalnya dari Jepang ya. Kalau bisa ya emang sekalian Nah, bisa bahasa Jepang gitu. eh, ini kan kalau cerita tentang agensi ini kan biasanya agensi kan datang dari Jepang ke Indonesia. Iya. Kan Hololive kan dari Jepang, terus ada diadaptasi di Indonesia jadi Hololive ID. Terus Mm-mm. yang Nijisanji ID kan juga itu dari Jepang juga ke Indonesia. Nah, ini ada satu agensi dari Indonesia yang buka cabang di Jepang, hebat gak tuh? Loh, ada tuh. Siapa? Ada. Apa Kemarin itu? beritanya Mahapanca? Mahapanca. Beneran? Mahapanca buka. Loh, ada Iya cabangnya di beneran. Jepang? Mahapanca itu buka audisi di Jepang, dan itu kabarnya itu waktu aku baca kemarin tuh pendaftarnya itu membludak, melebihi ekspektasi katanya, yang pendaftar dari Jepang itu. Wih, keren tuh. Gila. Hebat banget ya. Hebat bener sih ini pertama kali VTuber Indonesia bikin prestasi gitu. Sebenarnya yang Iya kayak gini makanya nih itu. perlu diapresiasi sih kalau menurutku. Dimana biasanya agensi datang dari Jepang ke Indonesia, ini Indo yang ke Jepang. Hebat. Kalau Mahapanca itu aku belum belum baca beritanya. Cuman aku ya baru denger dari kamu ini. Jadi ya baru tahu ini beneran. Coba deh cari-cari beritanya, barangkali aku juga salah. Soalnya si Andi Adinata sendiri juga nge-post gitu. Gitu ya. BTW baru-baru Iya. ini Andi Adinata collab ya sama YouTuber Jepang siapa tuh namanya tuh? Lupa aku. Ada kok videonya Siapa? kok. Kalau kalau mantengin channelnya Aku Andi Adinata pasti tahu deh. enggak, aku enggak mantengin sayangnya. Aku Oh, cuma suka yang Alia. jadi sekarang seringnya nonton ke Alia memang. Ya enggak juga sih, kalau dari Mapanca aku sukanya Alia, tapi kalau untuk nonton biasanya aku suka nonton yang itu, Lumi yang dari Celestia. Hololive. Kalau enggak Oh, Niji Hololive. Sanji, itu aku suka nonton. Tapi memang pertama kali dari Andi Adinata itu tadi ya taunya. Iya, taunya apa itu VTuber, karena aku kira itu cuman sebuah animasi yang dibuat cover lagu gitu kan. Ternyata di balik suatu karakter itu ada yang menjalankan gitu. Ya hampir mirip lah kayak seiyunya anime kayak gitu. Cuman bedanya ini kan dia Nah, lebih bebas berekspresi gitu kalau VTuber kan. ya Lebih kayak betul. diri sendiri gitu. Mm, Lah kalau pendapat Anita sendiri tentang hikikomori gimana? Tahu nggak hikikomori? tahu tahu. Hikikomori itu kan yang di rumah terus itu kan. Iya, no lab. Kayak gitu sih. Ya aku kira mungkin ya karena pandemic ini eh, kebanyakan jadi hikikomori deh.
Iya sih bener sih, soalnya apalagi banyak kan yang nolep. apalagi kan cari kerjaan susah gitu kan, ada yang cari kerjaan susah, terus eh, gak ada kegiatan lain ya apa, nonton YouTube, terus nonton YouTube ketemu anime terus nonton anime lah, mereka maraton lah di kamar terus lah, nggak keluar lah, nggak matang mereka dalam kamar. Jadinya nolep itu tadi ya. Iya. Akhirnya mau nggak mau normis juga nolep juga tuh. Iya juga. Lah kalau misalnya nih pendapatnya tentang Nijikon gimana? Kalau Nijikon itu kan dia nikah sama kayak karakter 2D gitulah. Entah cowok ataupun cewek gitu. Mungkin ngerasa kayak waifunya itu kawaii banget atau husbunya ganteng banget, ikemen banget gitu. Pendapatnya gimana tuh tentang Nijikon? Belum, bentar-bentar. Nijikon ini baru pertama kali aku denger loh, apa itu? Ya Nijikon itu kayak wibu yang dia itu kepingin nikahin karakter 2D. Misalnya kayak ada cewek wibu pengen nikahin husbunya gitu ya. Dia itu nggak mau nikah sama cowok asli. Nikahnya ya sama Oh cowok 2D gitu. gitu. Terus Emang kebalikannya. emang udah ada yang kejadian kayak gitu? Loh di Jepang itu cowok nikahin waifunya itu. Dia nikah sama virtual, terus nikah sama apa? Apa tuh namanya? Bantal ya gambarnya Hatsune Miku Oh, itu. Iya. oh no. Kalau udah sampai segitu mah udah parah itu. Pendapatnya gimana tuh? Ya kalau udah sampai kayak gitu kan parah banget. Maksudnya kan kalau suka sesuatu ya jangan berlebihan. Iya Kan bener nggak sih. baik. Terlalu apa ya? Mungkin Ya meskipun antisosialnya parah sih meskipun mungkin. suka suka banget, tapi ya masih ingatlah kita ini menjalani kehidupan, kita dihidupkan di dunia ini untuk apa gitu loh. Iya bener. Bener juga tuh. Soalnya kan ada nih sebagian dari mereka yang mikirnya bersosialisasi itu ribet sama manusia asli ribet gitu. Mending sama Iya, karakter 2D aja mikirnya gitu. Ada yang mikir gitu itu. iya sih. Emang sebenarnya kan manusia itu emang jahat, cuman kan nggak semua gitu loh. Iya, Setiap manusia kan sebagian gitu. pasti memiliki sisi baik dan sisi buruk, seperti eh, sisi dua koin. Nggak Mm-mm. bisa dipisahkan, pasti seburuk-buruknya manusia itu pasti mereka masih punya hati, dan sebaik-baik manusia itu pasti mereka bukan malaikat juga. Iya bener. Jadi ya fleksibel aja lah menjalani hidup itu. Ya kayak ada kayak sisi yin yang-nya gitu ya, kayak keseimbangan gitu. Iya betul. Lah kalau kalau pandangan Anita sendiri tentang wibu toksik ya gimana? Wibu toxic itu yang kayak gimana? Yang dia itu kayak obi-obi ngesara gitu, terus bad wordnya parah, ganggu-ganggu orang, nyolong foto orang diedit gitu. Lah itu menurutnya gimana tuh? Emang emang itu bisa dibilang wibu? Bukannya lebih ke haters? Gimana ya? Soalnya sebagian dari mereka ada yang ngaku wibu sih. Ada juga yang ngaku anak shit poster gitu. Anak edgy gitulah. Cuman kurang kurang tahu juga Hmm. aku gitu. Karena PP-nya anim semua rata-rata. Nggak ada foto aslinya gitu. Oh gitu. Mm-mm. Jadi apa pertanyaannya, lupa? Jadi menurut pandangan Anita tentang wibu toksik, wibu sara itu gimana pandangannya? Kalau menurut aku, kalau gimana ya? Sorry, aku rada nggak enak Iya nggak termentu. apa-apa. Kalau menurut kalau menurut aku, kalau kalian lihat yang kayak gitu atau baca komen, atau biasanya kan mereka itu kan komen-komen kan, terus kalau nggak nge-post gitu. Kalau menurut aku ya biarin aja, mereka kan kayak gitu kan mau cari perhatian gitu loh. Iya sih bener banget Jangan sih. kalian dengan membuat kalian kesel, jadinya kan mereka kan akhirnya dengan membuat kalian kesel, jadinya kan kalian kan tidak bisa menahan diri untuk berkomen, untuk menghujat. Jadi apa apa ya, jadi apa bedanya kalian dengan mereka gitu, Sama aja gitu ya. sama-sama menghujat gitu. Mm-mm. Jadi kalau udah tahu gitu ya udah diem aja gitu, nggak usah dirauin, kan mereka pasti nanti capek-capek sendiri. Mereka kayak gitu kan emang sengaja mencari perhatian orang gitu. Jadi solusinya emang harus dikacangin ya.
Iya, kalau aku pribadi sih kalau ada yang gitu ya udah biarin aja. Kalau misal pengen berteman ya ayo, kalau enggak ya ya udah jangan kayak gitu gitu aja. Kalau menurutku sendiri sih memang kebanyakan dari mereka itu ya itu tadi loh. Karena mungkin apa ya kayak backgroundnya dulu dibully atau gimana jadi kayak ada trauma sosialisasi akhirnya bikin ricu di sosmed. Kalau menurutku sih kayak gitu sih. Kalau menurut Anita gimana tuh? Oh, oh. Kalau misalnya itu kan karena mereka apa ya, karena masa lalu mereka. Kalau gimana ya contohnya? Kalau aku pribadi, kalau misal punya masalah, misalnya aku di posisi orang itu kan, Mm-mm. misalnya aku dulunya pernah dibully, terus pernah disakitin kayak apa gitu, terus akhirnya aku jadi kayak yang dibilangin itu yang nge-hate itu, kalau aku pribadi sih mending nggak kayak gitu, mending introspeksi diri, kenapa aku dibully, kenapa aku diginiin. Kalau udah introspeksi diri terus aku nggak menemukan kesalahan apapun dalam diri aku, ya berarti yang salah orangnya. Kalau yang udah salah orangnya berarti kita cukup tahu aja, nggak usah ikut-ikutan ngebales. Iya sih bener juga Gitu sih. aja sih kalau aku. Ya harusnya memang kayak gitu. Tapi kan masalahnya kan ya nggak banyak sih orang yang mikir kayak gitu gitu. Pokoknya kalau udah digituin ah ya udah mereka yang salah gitu. Tanpa apa ya nyari kesalahan di dirinya sendiri. Memang kan ada orang yang karakternya kayak gitu gitu. Eh, Iya sih. Ya gimana ya? Kalau aku menurut aku sendiri sih nggak nyalain juga nggak benerin gitu. Cuman lebih kayak ngindarin aja gitulah. Soalnya ngapain sih cari-cari Iya, masalah gitu. Mending hidup damai-damai aja gitu kan. Bener nggak? gini loh, sekarang gini loh, kan kita ini eh, kalau cari teman itu susah, tapi kalau cari musuh gampang. Nah bener Kenapa? banget tuh. Kenapa? Kan? Kalau cari musuh mah gampang cari musuh, kalau cari teman. Sekarang kita hidup cuma satu kali. Terus ngapain buat ngumpulin musuh, buat apa gitu loh. Iya. Soalnya kan Orang heeh, musuh nggak dicari kadang juga udah datang sendiri, malah nyari. iya kan? Soalnya kan ada tuh yang apa pepatah yang mengatakan mencari satu teman itu mencari 1.000 musuh itu lebih mudah daripada mencari satu teman lah. Kan bener kan itu kan? Betul, ya betul betul setuju, Oh ya, setuju sih kalau itu. by the way Anita ini kontennya ini berfokus ke apa nih untuk kedepannya nih? Konten YouTube-nya. Untuk ya untuk sekarang kan lagi libur, nggak upload ya beberapa minggu ini karena sibuk banget emang. Hmm, Tapi untuk kontennya, lebih fokus ke ngegame sih. Kalau ngegame, kalau misalnya sama itu apa animasi animasi ntar aku bikin. ya ya. By the way, ini kenapa kok pengennya jadi givetuber nggak jadi VTuber aja kan sekarang udah ada tuh aplikasi reality tuh Avatar tuh. Kenapa kok Ah, milih givetuber? iya. Sekarang saya lagi mempersiapkan itu, makanya saya nggak bikin-bikin video. Oh gitu ya. Jadi emang untuk awal givetuber dulu gitu, awal-awalnya. Iya, iya kan segala sesuatu itu kalau nunggu apa-apa kan mending mulai aja dulu gitu, nanti seiring berjalannya waktu kan juga berkembang. Iya bener juga sih, nggak mungkin pasti langsung bagus gitu ya, pasti ada prosesnya gitu. Iya, betul. Lah, kalau misalnya nih konten ke depan nih, kalau misalnya Anita pengen collab, itu Anita ntar pengen collab sama siapa? Ah, kalau collab ya semoga nanti channel aku bisa berkembang dan bisa dapat teman, subscriber juga udah banyak. Ani pengennya sih collab sama itu Andi Adinata. Nara Haramong. Siapa tuh? No, no, Hmm. no. Nara Haramong dari Niji Sanji ID sama Sumi Oh, yang baru Sumi Sumi debut Kea. Oh kemarin. iya iya iya. Sumi Sumi kayak
Oh ya, BTW ngomongin Sumi-Sumi kayak ya. Itu kan aslinya kan dia bener nggak? Iya. Ya ya. Eh, BTW jangan disebut. oh iya, aduh lupa. Lupa lupa, sensor lah, sensor ntar. Cut, cut, cut. Oh iya, ntar kukat, ntar Bip. kukat. Waduh, keceplosan tadi. Hmm, kalau aduh, keceplosan komen-komen, aduh. Ya, sama itulah. Tapi sama sama Kak Sumi sendiri emang temenan di Facebook gitu. Ya, temenan. Hmm, Facebook doang sih. Tapi Kak Sumi sendiri juga sering, apa maksudnya, eh, ya bukan aku doang mungkin ya kan, kayak semua fansnya Ikeaster itu biasanya Kak Sumi itu apa ya, nge apa kalau di Facebook namanya, apa? kayak yang ngasih like gitu loh, ngasih Hmm, like, ngerespon lah intinya, ngerespon ngerek-ngerek gitu. fans-fansnya. Tapi kemarin aku Halo? di Instagram Hmm. putus. Maaf nggak kedengaran, bisa diulang lagi? Jaringannya. Oh ya, oke. Kak Sumi sendiri sebenarnya orangnya juga apa ya, baik banget sebenarnya, baik banget gitu, cuman ya seperti itulah Iya. netizen. Kalau ada yang cacat dikit, apa dikit gitu, kurang dikit, so nge-hate. Ya namanya juga haters kan, kerjanya juga nge-hate ya. Iya. Jangankan haters, kadang kita sendiri pasti ada kan sesuatu yang kita benci gitu. Bener nggak? Apa nih? Maksudnya sesuatu yang kita benci dari? Pasti ada sesuatu hal yang nggak kita sebutin ke orang lain, tetapi kita pasti nggak suka atau mungkin apaan sih ini gitu. Walaupun kita bukan haters kan, tapi Oh di iya. kehidupan, dalam menjalani kehidupan ini loh, pasti ada yang nggak suka. Entah sesuatu apapun lah itu. Ya kalau Tergantung nggak suka pribadi. ngapain ditonton gitu aja. Iya, Kalau nggak bener. suka ya nggak usah ditonton gitu aja. Mending mending dihindari gitu ya. Aku juga sebenarnya Ya, iya, aku juga sebenarnya nggak suka sih kayak musik-musik dangdut gitu. Cuman kan ya udahlah ya, nggak usah nonton gitu, ngapain nge-hate gitu. masa. Loh, beneran beneran. Oh ya, ya, benar-benar. Ya, Oh ya, 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 ya. BTW Ya Anita. kalau nggak suka ya ngapain ditonton Eh, gitu. iya bener. Ya, BTW Anita ada pesan-pesan nggak nih buat para penonton Via Kagami Channel yang pengen disampaikan gitu? Untuk tentang cara menghadapi haters ah, gitu. Ada nggak yang mau disampaikan? oh, kalau cara menghadapi haters, aku sendiri sih juga masih bingung ya. Tapi aku ini ampuh sih. Kalau biasanya udah cuekin aja, kayak anggap aja mereka nggak ada. Nanti kan mereka kesel sendiri itu, dan akhirnya mereka baik-baik sendiri gitu. Contoh mate, bateraiku habis. Oh gitu ya. Ya udah, langsung kita ntar Ya, closing ya, udah. langsung langsung closing gitu. BTW pesan-pesan terakhir yang mau disampaikan ke penonton Via Kagami apa nih kira-kira yang memotivasi gitu? Ya memotivasi. Iya, apa tuh kira-kira? Kalau aja mereka pengen berkarya tapi karyanya jelek gitu, cuman kepengen bikin karya Kalau gitu. untuk hater ya udah. Oh gitu. Iya Ya kayak nggak gitu. apa-apa. Lebih baik berkarya daripada kamu ngomong doang nggak ada karya gitu. Iya, bener-bener sih, bener sih. Lebih Ya, baik aku masih berkarya kan daripada kamu cuman bisa omong doang. Mana kayak kamu gitu, tantang langsung. Biar nanti kalau misalnya dia apa namanya ngebales nih karyaku, terus kamu harus jadi lebih baik lagi. Ini karyaku lebih baik, terus akhirnya kan dua-duanya kan jadi improve lebih baik meskipun iya mereka bener-bener. bertentangan. Dengerin tuh guys, dengerin tuh. Ya, jadi kayak begitu. BTW guys, makasih ya yang udah nonton video gue di podcast ini ya, dan kalian jangan lupa untuk mampir di channelnya Anita Prince karena di situ akan banyak video-video keren yang bisa kalian pantengin, dan ada main game juga di situ ya guys ya. Dan link deskripsinya gua taruh di bawah ini, kalian langsung klik link di bawah dan kalian langsung Ya, subscribe dan tekan tombol lonceng juga.
Oke, gue pamit, gue Akhir Via ya, Kagami dan Mbak. saat ini sih ya, saat ini sih bentar-bentar ya. Oh Saat iya ini iya sih iya. Ani masih mempersiapkan buat jadi live 2D nanti avatarnya. Oh iya itu guys, ditunggu ya Artnya. guys ya, coming soon itu, ditunggu itu. Ya, ya. Oh iya, Oke. jadi silakan pamit ke penonton gitu. Oke, terima kasih udah datang, terima kasih udah nonton. Oke Jangan guys, lupa subscribe. jangan lupa subscribe ya channelnya Anita di bawah gitu, dan jangan lupa Dah. subscribe Via Kagami juga. Oke, gua Via Kagami, see you next time Ya. and bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.